Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan presentasi pendidikan kewarganegaraan. Kami beranggota 3 orang. Yang pertama, Syafa Aurelia. Yang kedua, saya sendiri, Irfan Nafis. Yang ketiga, Nurwindi. Kami akan menjelaskan tentang Konstitusi UUD NKRI 1945 yang akan dibacakan selanjutnya oleh teman saya, yaitu Syafa Aurelia. Baik, saya Syafa Aurelia. Saya akan menjelaskan materi apa saja yang akan kami jelaskan pada hari ini. Yang pertama ada konsep dan urgensi konstitusi. Lalu selanjutnya ada perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang kehidupan berbangsa negara Indonesia. Lalu yang keempat ada dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang kelima adalah kehidupan berbangsa negara Indonesia. Lalu selanjutnya ada rangkuman dari materi yang kami buat saat ini. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi konstitusi. Pengertian konstitusi secara umum, pengertian konstitusi adalah sebagai aturan yang mengatur dan membentuk organ-organ pemerintahan termasuk wewenang yang dimilikinya, serta dasar-dasar negara. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan constituer, lalu selanjutnya ada bahasa Latin atau Italia digunakan dengan istilah constitutio. Lalu selanjutnya ada bahasa Inggris dikenal dengan constitution. Sedangkan menurut para ahli, constituer dalam bahasa Prancis berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Next. Selanjutnya, Saudara Irfan dipersilahkan untuk membaca. Baik. Perlunya konstitusi dalam kehidupan bernegara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan konstitusi atau undang-undang dasar negara memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seperti dalam pengertian yang lampau dan sudah ada yang mengatur tentang hukum negara, yang kemudian hukum tersebut mengatur fungsi dan wewenang dan kewenangan dari setiap kekuasaan pemerintah, hak yang diperintahkan, dan hubungan keduanya yang kemudian diatur. Konstitusi dalam suatu negara itu sangat penting, karena adanya suatu negara itu harus diatur dalam sebuah konstitusi. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang kehidupan bernegara Indonesia. Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton. Power trend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Inilah
alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan. Maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan. Misalnya, antara badan legislatif, eksekutif, yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa negara Indonesia. Arti dari dinamika adalah suatu pola atau proses pertumbuhan, perubahan, atau perkembangan dari suatu bidang tertentu, atau suatu sistem, ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur yang satu dengan yang lainnya, karena adanya pertalian yang langsung di antara unsur-unsur tersebut. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring perubahannya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang NKRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang NKRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia, yaitu konstitusi dan masa berlakunya. Untuk Undang-Undang NKRI 1945 pada masa kemerdekaan adalah 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan, mulai dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Konstitusi RI 1949 mulai dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang NKRI 1945 atau masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Undang-Undang NKRI 1945 masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada awal era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah, yang pertama, mengamandemen Undang-Undang NKRI 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers, dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan demokrasi. Sampai saat ini, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang NKRI 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang NKRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang NKRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir atau multitafsir, dan pembuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Tantangan kehidupan berbangsa negara Indonesia.
yang pertama yaitu penolakan revisi Undang-Undang KPK, Pertahanan, PKS, Pemasyarakatan, Minerba, dan lainnya yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat merupakan salah satu tantangan besar dalam konstitusi negara Indonesia saat ini. Banyak terjadi demonstrasi mulai dari mahasiswa, buruh, masyarakat sipil, bahkan pelajar. Jika melihat ke belakang, hal ini pernah terjadi di Indonesia yaitu pada masa transisi Orde Baru dan Reformasi. Tetapi, masalah ini tidak menuntut turunnya presiden. Hanya saja, karena proses pembuatan undang-undang yang dirasakan tiba-tiba karena proses yang terbilang sebentar dan lebih condong kepada pihak-pihak kepentingan saja, hal ini membuat masyarakat Indonesia menjadi kurang percaya terhadap para wakil rakyat yang ada di dalam parlemen. Bahwa undang-undang merupakan penjelas atau turunan dari undang-undang dasar, maka pembuatan harus berpedoman dengan undang-undang dasar dan kepentingan masyarakat banyak. Kehidupan berbangsa negara Indonesia. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan Undang-Undang NKRI 1945. Perubahan Undang-Undang NKRI 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang NKRI 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Warga negara baik secara perseorangan atau kelompok dapat mengajukan pengajuan konstitusionalitas suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang NKRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Kehidupan rangkuman. Konstitusi sangat dibutuhkan dalam membuat aturan dalam berbangsa negara di Indonesia untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur pengubah undang-undang, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Awal proses perubahan Undang-Undang NKRI 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 6/MPR/1983 tentang referendum, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Rangkuman.